Halo. Ngajar nantinya ya Mas ya. Iya. Tapi nggak cuma jadi apa? Bersejarah aja. Kemampuan saya juga bisa, ada nyanyi, ada bisa pidato juga bisa. Nyanyi juga. Hah? Nyanyi. Ada Iya. lebih kalau nyanyi saya maka apa? Kalau nyanyi apa tuh? Saya lebih suka genrenya tuh ke dangdut apa? bisa dangdut, bisa tapi dangdut yang isinya kayak Bang Haji Roma. Kalau lagu ya terus habis itu ada Wali juga. Kalau lagu renungan kayak Ebit dan seterusnya. Tapi nggak hafal semuanya, masih suka baca-baca apa suka dengerin aja. Dengerin aja. Ya. Jadi kan udah Sip, mantap. ya. Ini halo Brada, ini bersama Mas siapa? Raihan Mas Zudi. Rehan Zuri dari Banyuwangi ya. Ya. Ini masih kuliah maba ya Mas? Maba. Termasuk maba. New colleges. Ya, bahasa apa jurusan? Fakultas FKIP. Ya, FKIP. Ini jadi ngajar nih. Guys, ini namanya Yeah, hopefully that I feel happy right here. I just want to find something cheap in here about cutting my hair. Wah, very nice Oh, siap. Udah Pak, langsung aja Pak. Oke, Siap, kita langsung eksekusi guys. Oke. Excuse. Oh. Mana Pak di toko rapi kiri kanan atas satu. Biasa aneh-aneh fotonya rapi Pak. Soalnya nanti malam jam 9 Rehan mau berangkat study tour. Oh, study tour? Ya study tour. Nanti malam ini Di mana? ke Jawa Tengah, ke Jogja, ke gitu. Ya sama ya kalau umumnya normalnya buat ini. Tapi ini buat puas tugas perjalanan semester PKL, proyek kan. Kerja lapangan, buat laporan. Di Candi Borobudur, ada Prambanan, ada Ratu Boko dan seterusnya. Pokoknya mencari informasi lebih lanjut, wawancara dan seterusnya. Tapi tugas kelompok. Berarti apa di bahasa Inggris ini? Bukan sejarah. Kan soalnya kan datang ke tempat bersejarah, berarti kan ada sejarah. FKIP-nya lebih ke sejarah. Oh iya, tapi ini FIP itu ada macam-macam. Ada janonya guru yang macam-macam, ada guru bahasa Inggris, sejarah, ada matematika, IPA dan seterusnya. Iya. Tapi kalau di bidang IPA itu ada matematika, ada matematika, biologi, terus ada biologi, ada fisika, kimia dan seterusnya. Kalau yang IPS ada geografi, ekonomi, ya sosiologi, sama sejarah termasuk. Ya kan milih itu. Waktu masuk ke kelas sosial tuh sejak kelas 11 ya kan. Kalau mau ngambil jurusan artinya yang fokus misalnya matematika gitu. Itu ada di FKIP ya? Ada di FKIP, tapi nggak di satu gedung itu, ada di gedung lain ya, di gedung berapa ya? Jurusan matematika yang namanya ya. Tapi kalau ada kok apa fakultas matematika ilmu pengetahuan alam tuh khusus matematika, tapi kalau FKIP matematika tuh atau ya ada di gedung 3 kalau nggak salah. Kalau Rehan itu di gedung 1, dekatnya masjidnya, langsung dekat masjidnya. Oh iya. Walaupun bentuknya nggak kayak gedung ya, kayak ya semacam bangunan lantai 1 gitu aja, nggak ada tangganya, nggak ada apa. Cuma di tengah-tengah ada kayak semacam biasan-biasan, arca-arca gitu. Biar lebih estetik kelas ini, kelas sosial. Temennya saya itu ngajar di SMA sekarang ya. Lulusan UNED juga. Oh. Iya, itu fokus di ngajar matematika di SMA sekarang. Tapi FKIP deh. Oh gitu. PNS sekarang. Temannya bapak ya. Ya. Sekarang di mana Saya itu ada jurusan ada di fisika ada, matematika ada. Ya. Di jurusan FKIP apa ngambil jurusan langsung ya? Matematika gitu. Oh, Apa gitu ya? atau juga Apa ada jurusan matematika khusus? matematika khusus ya di FMIPA itu. Oh, MIPA ya. FMIPA, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Kalau matematika aja itu ya FKIP, ada matematika khusus, ada matematika terus Kan IPA, terus kan itu kan umum banyak istilahnya. Kalau masuk FKIP itu bisa FKIP ada IPA, IPS dan bahasa. Tapi kalau FMIPA ada jurusannya? Enggak ya? Semua harus menguasai gitu.
Enggak kan, kalau namanya kuliah ya sudah fokus ke jurusannya masing-masing. Oh berarti fokus nanti. Iya, kalau sejarah ya fokus sejarah. Tapi saya berusaha untuk mengikuti alur cerita yang di sana. Kalau kan ada itu semester 1 hingga semester berapa nanti ada ikut kegiatan ini, kegiatan mengajar ini di sini gitu loh. KKL apa KKN dan seterusnya gitu. Nanti di ending-endingnya di akhir-akhiran. Iya, memang kan mungkin apa semacam ya kayak persyaratan gitu lah artinya jadi Ya namanya baru Agustus kemarin Pak, tadi saya datang ke sini. Sebelumnya saya nyari kos dulu. Itu di Lembah Sofa di Jalan Kalimantan. anu ya. Iya. Berapa kosnya di sana? Kalau per bulan 300.000 ya. Iya, awalnya tuh nyari-nyari Pak. Akhirnya ketemu sama salah satu anak kosnya ditunjukkan, ya. Akhirnya ketemu kosnya itu. Karena jalannya menurun menanjak sih, soalnya kan lembah ya. Tapi untungnya dekat lapangan olahraga, jadi kalau mau olahraga enak sih. Tapi khusus bulu tangkis tapi yang itu. Kalau mau olahraga jogging ya ke apa namanya ke kampusnya langsung, itu bisa ke jogging dan seterusnya. Oh yang ada lapangan anu itu tenisnya dalam itu. Kalau di kampusnya gedungnya. ada lapangan basket, ada lapangan anu macam-macam. Jadi Tapi kalau yang bulu tangkis itu ada namanya lapangan ras stadion tuh ada. Dekatnya kos saya tinggal jalan kaki nyampe juga. di mana Kalimantan? Kalimantan 14 ya kos saya. Oh, turun ke Depannya bawah. iya, depannya Pujasera sama sampingnya Neutron itu. Oh iya, Pak. Apa? Pak Arman, apa namanya? Kalau saya pernah dengar juga ada cerita dari teman saya namanya Majid. Itu pernah katanya, gimana cukurnya kamu? Kamu cukur ya? Iya. Gimana cukurnya? Anu, agak sedikit aneh ya, tapi seru. Kenapa? Cukurnya disuruh dibuat konten ya, gitu juga kan? Iya. Berarti pernah ada, berarti teman saya datang ke sini juga Iya dong? ke sini mungkin. Hah? Tidak disuruh konten enggak juga sih. Tapi kan harus pamit juga. Udah Bapak tanya namanya siapa, betul namanya Majid ya? Iya lupa ya. Iya. Makanya mesti aku mesti nawari gitu. Mas, Kejar Tayang mau dibuat konten boleh mas? Yang penting mohon maaf. Oh, Punya boleh. ada apa-apa, nggak ada apa-apa ya buat Oh konten. gitu. Iya iya iya. Kalau di pondok dulu ada orang Madura, tapi lupa nama siapa. Ada itu, tapi itu khusus anak pondok ya. Cukurnya kalau saya sendiri pengennya cukur yang rapi lah. Mulai setelahnya 321, tapi kalau saya pengen lebih kiri kanan atas, istilahnya cukurnya kayak santri gitu, rapi banget. Iya, rapi. Jangan cukur yang aneh-aneh gitu. Saya pernah dulu di Banyuwangi itu murah sih, termasuk 8.000 10.000 gitu. Nah itu cukurnya pernah keliru, bentuk model rambutnya dimarahi sama almarhumah ibu saya. Dimarahi gara-gara salah cukur, kayak preman katanya gitu. Rambutnya aku kayak ini gimana Modelnya ya. modelnya. Jadi semenjak itu Ren pengen cukur rapi aja lah, tapi aneh-aneh, yang penting rambutnya ringan gitu, tak pengen dia atau itu. Saya kira tadi Agamis ya. Tapi kan tadi tuh bapaknya bisa bahasa Inggris gitu. Iya iya. Bisa betul, bisa betul. Dulu pernah kursus. Oh kursus di mana Pak? Ingin sebetulnya speaking English tiap hari ada teman gitu kan. Itu kan memang harus di anu ya. Moral itu apa? Lisan. Kembali. Iya. Di apa? Diulang-ulang ya. Repeat. Mau ulang. Kalau saya sih belajarnya, Kamu lebih ke apa? Grammar apa? kalau grammar saya kurang bisa Pak. Masih belajar sama, tapi kalau speaking ya bisa Speaking ya, aja. Intinya kan kalau belajar bahasa Inggris tuh we have to practice more and more, harus belajar lebih. More and more ya. Ya, increasing our ability to speak English from reading book, listening music, terus sama playing game gitu. Banyak. Terus kalau bisa ketemu sama turis, just persuade him to talk with us. Ya kalau saya sendiri awalnya ketemu turis waktu di Banyuwangi itu, waktu jualan krepes dulu ya sama ibu, awalnya malu. Why you are shy? Ya just not brave to speak with them about English. Akhirnya ibu saya bilang, oh sorry my son is a little bit shy. Oh iya no problem. Ternyata turisnya ada yang bisa bahasa Indonesia. Oh iya. Ya ada yang bisa dulu tapi udah Ibunya lama. bisa bahasa Inggris juga. Tadi kan saya sudah bilang, my mother is an English teacher. Ibunya bisa bahasa Inggris, iya ngajar. Tapi beliau juga, Nurleli Damayanti itu juga bisa nyanyi ya, tergantung ibu saya.
masih ibu sekarang? Kan sudah wafat. Iya, karena asma akut. Asma iya. Sebenarnya tidak ada penyakit apa ini gara-gara bangunan yang direnovasi dirobohkan, terus ibu saya kena debunya, akhirnya sakit. Setelah itu dibedah atau dioperasi, ternyata gagal operasi akhirnya meninggal dunia. Gagal operasi. Iya, gagal operasi gitu ya. Tanggal 1 Oktober kemarin. Saya juga cerita tadi sama masnya, Mas Osi tadi ke depan. Aku punya asma juga. Oh, bapaknya? Ada. Oh, Memang ada bawaan ya Pak ya? bawaan. Oh iya. Ibu-ibu keturunan ya. Kalau saya Ada juga? enggak, kalau saya alhamdulillah enggak ada riwayatnya apa-apa, enggak ada riwayat penyakit. Ibu itu sehat, mama itu sehat. Walaupun saya pernah ya kena Debu itu mungkin ya, kena debunya itu. karena ada pas ada asma ya. Bilangnya 2 minggu sebelumnya sehat-sehat, masih ikut duet nyanyi dan seterusnya. Ibu. Iya, duet nyanyi terus Bapak. kalau bapak alhamdulillah tidak ada apa-apa. Cuma apa ya, karena keseringan makan pedas-pedas akhirnya sering tegur nggak boleh makan pedas, santan. Ayah saya itu sering kena lambung, pernah dioperasi itu dimasuki selang mulutnya. Iya, pernah kejadian. Berapa saudara, Pak? Saya satu saudari, Aisyah Aulia. Oh, Sekarang masih dua berarti ya? Iya, saya kakak, adik saya. Nah, adik saya perempuan ini sekarang masih kelas 3. Nanti kalau Kelas 3 MTS, MTS. SMA-nya pengen di sini, pengen di Banyuwangi sana, SMA yang satu negeri. Pokoknya negeri lah. Soalnya dekat, murah gitu. Saya pernah Bapak bilang, ngajar juga? Bapak ngajar, bapak saya guru matematika, Pak. Bapak ya? Iya, ngajarnya ini. Wow. Tapi beliau juga pembina OSIS ya. Ngajar di MTS Negeri 1 Banyuwangi. dan PNS. PNS Pak. Iya. Tapi ya semenjak ditinggal almarhumah itu jadi agak sedikit goyah ya keadaan keluarga gitu. Tapi lama-lama kita nggak usah mikirin masalah ayah saya mau nikah lagi dan seterusnya Iya. gitu. Jadi pusing nanti kalau mau mikir, mending Nggak apa-apa. urusi diri sendiri dulu lah ya. Jodoh itu ada yang ngatur. Iya, Pak. Yang penting tetap di jalan Tuhan lah, artinya kan Iya. enggak makanya minuman keras, main cewek dan segala macamnya itu. Iya, itu, Pak. nggak sampai lah kan gitu ya. Tapi setelah saya bicara sama om saya sama keluarga itu bilangnya kamu nggak apa-apa sih memang kalau di pondok memang larangannya nggak boleh kalau ngobrol-ngobrol atau itu maksiat sama anak saya nggak boleh memang tapi ada batasannya. Terus kalau mau komunikasi sama anak perempuan itu harus ada penengahnya, harus ada ustadznya kalau di pondok, itu wajar. Tapi kalau sudah kamu di kampus di dunia luar, kamu mau nggak mau harus punya teman cewek, disuruhnya gitu wajib kan nggak mungkin kamu sama cowok terus teman Ya, itu Pak. ya. Soalnya saya nurut aja sudah, dan ya alhamdulillah anak-anak sana baik-baik semua, dan anak-anak itu nggak ada yang dari anak pondok, maksudnya itu nggak ada yang di pendidikan sejarah itu anak pondok. Soalnya memang anak-anak itu nggak ada yang milih sejarah waktu di pondok itu, kecuali saya sendiri. Oh, kamu mondok dulu ya? Iya, mondok di MBI Amatul Mapacet Mojokerto, pondoknya Pak Yas. Ini dipotong. Saya juga. Hah? Saya akan perhatikan. Kalau ada orang syukur itu mesti saya juga ada cerita gitu. Ya, bagus ya. Sharing ya. Sharing. Bahkan sampai waktu yang di Banyuwangi itu tukang cukurnya dia langsung ngomong sama orang tua ya ayah saya. Bukan saya yang diajak cerita, tapi ayah saya yang diajak cerita. Soalnya kan ada 2 orang ya, jadi yang diajak cerita yang Bapak pensiun masih lama? kan masih belum Pak. Masih lama pensiun? Atau mungkin pernah beberapa tahunan. Dia kan biasanya umumnya umur 60 ke atas berpensiun. Ayah saya masih umur 58. Masih belum 60 lah Pak, masih belum 60 ayah saya. Tapi kalau ibu atau mama itu dibilang meninggalnya itu masih muda, sekitar umur 40 awal gitu. Iya, maksudnya masuk muda. Kapan meninggalnya? Sudah Berapa tahun? Sekitar 2 tahun yang lalu Pak. Waktu masa COVID sampai saya Dikirim COVID nih. dikira COVID padahal bukan. Gitu. Dulu kuliah di sini Ibu saya di
Universitas Muhammadiyah. Iya. Menuju iya sama tante saya, tante Kartika Musyadi. Kan keluarga kita namanya PhD Tuliati. Tadi kan ada tugas UAS itu, tugas akhir semesternya itu suruh membuat cerita tentang sejarah keluarga kita gitu. Sekarang udah di print, ada gambarnya, ada fotonya. Kamu muslim? Hah? Kamu muslim? Muslim Pak? Oh iya, pernah mondok ya? Iya enggak. Tapi ada kok Pak, dosen saya itu namanya Muslim, namanya Islam, tapi sekarang beliaunya agamanya Katolik Pak. Oh gitu. Iya, nggak tahu alasannya apa. Itu kan urusan pribadi ya, dan pernah mondok juga kalau nggak salah. Iya. Pengertian, tapi nggak tahu tuh lupa dari tahun ini sampai tahun sekian. Habis itu dia langsung pindah aja, nggak tahu kenapa alasannya. Teman berarti? Bukan dosen Pak, Iya, dosen. dosen. Jadi uniknya Pak ya, mungkin khusus hari Senin ya Pak. Hari Senin itu kan kuliahnya kan apa namanya? Sejarah Indonesia 1 sama PKN. Nah kebetulan dosennya ini agamanya non muslim semua. Kalau yang hari Senin ini dosennya namanya Pak Ari, orang Bali. Biasanya orang Bali itu kebanyakan agamanya Hindu. Iya. Nah dosen saya ini laki-laki agamanya Hindu. Saya baru tahu kenapa, karena di kasih tahu Ngajar saya di ya, ngajar apa? Pak apa deh? FKIP juga sejarah Sejarah, iya. Saya kasih tahu teman saya, jangan bilang salam Han. Kenapa? Beliaunya orang Hindu. Kamu loh. kamu ada juga pelajaran matematikanya kan? Nggak ada. Sejarah khusus. Sejarah khusus Pak. Sejarah khusus. Berarti S1-nya sejarah nantinya kamu? Iya. Apa titelnya? Sejarah. SPD Pak. SPD ya? Iya. Jadi kalau Tetap ya matematika juga SPD juga ya? SPD ya, tapi SPD kalau matematika. dari SPD ya PD dokter atau PD dosen gitu. Tapi nggak di bidang pendidikan. Saya juga bidang yang lain juga bisa. Pengen lah menyanyi. Saya juga pernah kok mimpin senam, mimpin nyanyi. Iya, senang. Mimpin senam aku nggak bisa. Waktu itu acara ospek itu, acara ospek. Iya. Ya bagus sama berarti. Apa namanya? Nggak kayak talent. ya belajar berani juga. Iya bagus. Kalau lucunya SPD itu sarjana penuh dosa. Nah, saya dulu waktu di SMA-nya Ya. saya itu bermacam-macam lomba, dari lomba nyanyi, qiraah, adzan, terus di OSIS juga, saya ketua OSIS juga. Oh, bapaknya ketua Dikirim, OSIS. iya dikirim ke Surabaya, Wow. dikirim ke Bondowoso, saya dulu. Tapi untungnya ke Bondo, sama Pak. pelatih jurnalistik dulu. Aku mau waktu di jurnalistik. Sama juga Pak, saya juga pernah Iya. mengalami hal yang sama. Tapi kalau organisasi memang saya tidak pernah ikut Pak. Saya cuma pengen ikut lomba. Saya alhamdulillah waktu masuk pondok itu pakai jalur prestasi. Oke, sip, mantap.